Seberapa penting meminta referensi dari customer Anda? Kalau Anda adalah seorang pengusaha, sales profesional, seorang sales manager, seberapa penting Anda minta referensi dari customer Anda? 1-10, Anda boleh tuliskan di komen. Seberapa penting? 10 sangat penting sekali, 1 sangat tidak penting. Seberapa penting? Pasti jawabannya penting sekali. Ya, Anda nggak pernah imagine how powerful it is when you ask for the referensi dari customer Anda. Karena kalau Anda sebagai sales, Anda dapat referensi dari customer Anda, artinya Anda mendapatkan kepercayaan yang lebih dari customer Anda. Referensi itu adalah bagian dari tugas utama seorang sales. Ya, jadi dalam video ini saya akan sampaikan ada skripnya bagaimana cara saya meminta referensi. Karena kalau Anda minta dengan cara yang tepat, pastinya Anda akan dapatkan quality referensi. Ya, dan bukan hanya cuma sekedar orang kasih referensi, tapi quality referensi itu yang dipentingkan. Ya, nah bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda jangan lupa Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terupdate dari saya. Ya, dan jangan lupa Anda juga share ke teman-teman Anda, karena saya percaya kalau Anda sharing, Anda juga care terhadap orang-orang yang Anda share video ini. Sebelum Anda minta referensi, tentunya Anda harus memberikan servis yang bagus kepada customer Anda. Karena kalau servis bagus, pelayanan bagus, Anda berikan satu solusi yang jelas kepada customer Anda, tentunya customer Anda dengan senang hati akan memberikan referensi. Tapi kalau belum apa-apa udah minta referensi, itu pun timingnya tidak tepat dan biasanya mungkin customer juga belum tentu mau kasih referensi kepada Anda. Jadi referensi itu adalah Anda bisa dapatkan itu yang bagus karena customer happy dengan servis Anda. Nah, jadi di dalam video ini saya sampaikan bahwa bagaimana skripnya saat Anda minta referensi. Ya, jadi contoh, misalnya Pak Budi itu adalah customer Anda, ya, customer Anda yang sudah sangat loyal, mungkin dia sudah berhubungan dengan Anda bertahun-tahun dan Pak Budi ini sangat happy dengan Anda lah, ya, bahkan Anda sering ngobrol bareng, mungkin olahraga bareng dan sebagainya. Nah, saat itu Anda ngobrol dengan Pak Budi, Anda bilang gini, Pak Budi, saya sedang kejar prestasi sales terbaik dengan prestasi jumlah customer terbanyak. Jadi Pak Budi, saya sedang kejar prestasi. Bayangkan kalau Anda seorang sales yang berprestasi bagus, Pak Budi kan seneng pastinya kan, sebagai customer Anda, wah saya seneng banget dilayani sama sales yang memang punya target, punya satu keinginan tinggi untuk mencapai prestasi terbaik di dalam perusahaan tersebut. Jadi bilang, Pak Budi, saya sedang kejar target nih untuk dapetin sales terbaik untuk di perusahaan ini. Karena saya mengejar banget, saya mau jadi sales terbaik di perusahaan ini di bulan ini, saya mau foto saya dipasang tuh di kantor. Nah, jadi saya lagi ngejar target nih. Untuk mencapai target tuh saya mesti dapetin customer terbanyak. Nah, apakah Pak Budi bersedia bantu saya? Apakah Pak Budi bersedia bantu saya? Nah, kalau karena customer ini sudah merasa happy dengan Anda, dengan servis Anda dan sebagainya, tentunya dengan senang hati dia akan bantu. Pak, apakah Pak Budi bersedia bantu saya? Ya, Pak, Bapak cukup kasih saya 3 nama saja yang Bapak rasa mungkin orang itu ada kebutuhan tentang dari produk yang kita tawarkan kepada Bapak. Oh, boleh deh. 1, 2, 3. Biasanya customer dengan senang hati akan berikan 3 nama itu. Ya, tapi kalau dia merasa saya juga, ya belum tentu saya merasa nggak terlalu happy dengan servis Anda, pelayanan Anda, belum tentu dia juga akan kasih. Bahkan mungkin dia bilang, aduh siapa ya, kayaknya saya nggak tahu deh. Nah, artinya mungkin customer itu tidak happy dengan Anda, mungkin, atau dia merasa risih juga kalau harus kasih referensi kepada Anda. Ini saya juga takutnya nanti teman saya nanti di prospek dengan cara yang kurang tepat, saya juga nggak mau. Jadi saya juga nggak mau sebagai temannya malah nanti buat reputasi saya kurang bagus. Jadi artinya juga di sini memang Anda harus sangat-sangat memberi servis yang bagus kepada customer Anda supaya customer Anda dengan senang hati memberikan referensinya. So nanti jika saya terpilih jadi sales terbaik, Pak Budi, nanti saya akan beli martabak Holland deh Pak. Ya, nah ini contoh aja. Jadi intinya begini, di dalam skrip ya tentunya kita harus menyusun dulu kata-kata yang tepat sebelum kita melakukan apapun. Misalnya ini contoh minta referensi. Ya, Coach, pertanyaan, kalau saya udah minta referensi tapi customernya nggak kasih saya, aduh siapa ya, kayaknya saya nggak punya deh. Mungkin nanti deh kalau saya ada saya kasih ya. Nah, kalau customer bilang seperti itu, kita jawabnya gimana? Kalau saya ada, saya kasih. Itu dalam tanda atau kalau kita bisa baca ya, artinya gini, timing Anda minta referensi terlalu cepat, atau bisa jadi mungkin customer itu belum terlalu happy dengan servis Anda dan pelayanan Anda, atau bisa jadi mungkin customer itu belum trust dengan Anda, makanya dia nggak mau langsung kasih. Jadi pada saat Anda minta referensi,
itu timingnya harus tepat. Di saat kapan saya minta, ya, dan di momen kapan saya juga minta, dan di moodnya customer yang seperti apa saya minta. Jadi bukan tentang skripnya yang penting, ya. Script is one thing. Yang penting adalah timingnya, momennya, moodnya. Disitulah Anda bisa minta. Nah, jadi sebagai seorang sales, ya, tentunya adalah script adalah penting untuk kita melakukan apapun, prospecting, atau gali kebutuhan, atau mungkin waktu saat kita handling objection-nya, atau saya sebutnya tai chi dengan objection, ya. Tapi yang penting bukan hanya itu, ini tekniknya, ini caranya, tapi yang penting juga timingnya, ya, moodnya customer-nya, lalu juga apakah dia saat itu percaya dengan Anda, trust levelnya seperti apa, ya. Jadi ini hanya script saja. Jadi saya ulang lagi begini, ya. Jadi sebagai seorang sales, ya, minta referensi itu adalah bagian dari tugas utama. Jadi jangan pernah kita tidak minta referensi. Ya, sekali lagi, sebagai seorang sales profesional yang Anda ingin berprestasi terus, biasanya kalau orang sales profesional pasti sudah tahu, minta referensi adalah tugas utama Anda. Ke setiap customer yang happy dengan Anda wajib minta referensi. Karena kita sebagai sales, ya, kita mau juga bantu orang lain, mungkin kita bisa bantu orang lain dari referensinya dia. Jadi dengan customer kasih referensi, ya, kita bisa bantu lebih banyak orang lagi, dan customer itu juga akan suka. Karena gini, kalau customer merasa, ya udah deh, kayaknya kamu tolong bantu deh teman saya deh, dia kayaknya perlu bantuan kamu deh, dia kayaknya perlu produk kamu deh, coba kamu hubungi dia. Nah, artinya si customer ini merasa bahwa service kita begitu bagus, begitu pas, makanya dia kasih temennya untuk, nih, kamu tolong bantu deh dia, gitu ya. Nah, itu jadi referensi. Follow up, ya. Tugas orang sales adalah follow up. Follow up apa? Follow up dari customer yang hanging. Hanging itu adalah gantung. Jadi dia udah nanya-nanya, udah datang ke toko Anda, mungkin udah, ya, mungkin nanya spesifik tentang produknya dan sebagainya, tapi belum beli. Belum beli. Ya, ini follow up. Satu. Kedua, customer yang sudah beli, ya, tetapi belum repeat lagi, ya. Jadi yang kedua adalah customer-nya udah beli dari Anda, udah jadi customer Anda, ya, sekian lama udah beli, tapi dia belum beli lagi, belum kembali lagi, belum repeat lagi, follow up. Yang ketiga adalah tadi customer hanging, kedua customer beli, ketiga adalah customer yang belum kasih referensi, ya. Jadi 3 tipe customer ini wajib Anda follow up. Follow up-nya apa? Follow up-nya pertama-tama, kalau hanging segala macam, cara follow up pertama bukan langsung nawarin produk, tapi follow up pertama adalah bangun hubungan dulu, tanya situasinya seperti apa. Jadi follow up-nya itu yang pertama bukan langsung jualan, bukan langsung, Pak, kapan Pak? Balik lagi Pak, ini kita ada produk baru Pak, bukan begitu. Tapi waktu kita follow up, pertama-tama kita tanya kabar, Pak, gimana kondisinya saat ini? Bapak pernah beli komputer dari kita, gimana saat ini? Kondisi saat ini gimana? Situasinya saat ini gimana? Oh iya, saya udah pernah beli tuh, sekarang saya komputernya yang tadinya saya cuma pakai mungkin seminggu cuma sekali, sekarang tiap hari pakai, jadi makin banyak tuh, makin loadingnya makin banyak, setiap hari, bahkan setiap hari saya pakai terus. Oh, nah itu gimana Pak? Ada kendala apa? Jadi kita mau tahu situasinya gimana. Setelah situasinya gimana, baru kita bisa berikan solusi lagi. Oke Pak, kalau gitu kira-kira komputernya ini kalau seperti itu terus bisa jadi ada kemungkinan ini nggak terlalu panas segala macam nggak? Nah Pak, kita punya ini, bisa tawarkan cross selling, bisa tawarkan juga Pak, mau nggak komputernya bisa lebih maksimum lagi? Tadi kan itu kan kapasitasnya sebetulnya untuk dipakai dalam waktu ya kurang dari 10 jam per hari. Nah, saya punya satu tipe, ini kalau Bapak pakai mau berjam-jam terus setiap hari, mau sampai nggak dimatiin pun itu kuat banget Pak. Nah, mau nggak Pak begitu? Jadi ditawarkan juga. Nah, baru setelah kita tahu situasinya, baru kita tawarkan dengan solusi lain, dengan kemungkinan lain dan sebagainya. Itu satu follow up-nya. Jadi cara follow up adalah kita cari situasinya seperti apa, bangun hubungannya, baru kita follow up. Nah, setelah kita follow up dan customer bilang saya udah masih oke kok, nggak masalah, jangan lupa minta referensi. Selalu. Jadi referensi itu selalu minta. Ya, jadi lihat follow up-nya nih ya. Customer hanging, follow up. Customer yang belum repeat, follow up. Customer yang belum kasih referensi, follow up. Pertama, cara follow up adalah bangun hubungan, ya, cek situasinya.
kasih solusi, dan jangan lupa terakhir minta referensi. Jadi follow up plus minta referensi. Nah, bayangkan kalau saya ketemu dengan satu customer dan kemampuan meminta referensi saya meningkat terus, akankah Anda kekurangan prospek customer? Tanpa Anda harus melakukan sosial media, marketing, dan sebagainya, ataupun Anda harus mungkin cari-cari komunitas baru dan sebagainya. Apakah Anda perlu begitu kalau Anda punya skill untuk minta referensi setiap saat? Jadi ketemu dengan customer hanging, belum beli, minta referensi. Ketemu dengan customer yang sudah beli, belum repeat, minta referensi. Ketemu dengan customer yang belum kasih referensi, minta referensi. Tapi ingat, how-nya lebih penting. Dan katanya coach tadi bilang gini, kalau customer itu nggak happy dengan service kita, ya kita jangan minta. Siapa bilang? Belum tentu. Berarti kita tanya dulu, Bu, seberapa happy Ibu dengan service saya, pelayanan saya? 1-10, Ibu mau kasih nilai berapa? 7 deh. Oh Bu, supaya bisa 10 apa ya Bu ya? Bisa saya bantu Ibu? Apa yang bisa saya kasih pelayanan lebih baik lagi supaya nilainya 10? Nah, kalau supaya nilainya 10, kamu begini. Oke Bu, seandainya saya nilainya 10 nih Bu, ya, Ibu mau bantu saya nggak Bu? Gimana bantunya? Bu, gini, saya kan lagi ngejar target nih, menjadi sales terbaik di perusahaan ini. Nah, kalau saya bisa dapat nilainya 10 dari Ibu mau bantu saya nggak Bu? Supaya saya bisa mencapai sales terbaik. Ibu senang kalau saya bisa capai sales terbaik di perusahaan ini? Oh ya, senang dong. Nah, seandainya saya bisa capai itu ya Bu, dan seandainya nilai saya pelayanan 10, Ibu bantu saya nggak? Ibu bersedia bantu saya nggak? Boleh deh. Nah, gimana cara bantunya? Ibu cukup kasih 3 nama sama saya aja yang kira-kira orangnya ada punya kebutuhan juga untuk produk ini. Jadi selalu minta referensi. Ya. Nah, kalau Anda bisa terus minta referensi, bayangkan begini. Oke. Satu customer Anda minta 3. 1, 2, 3. Kesini minta 3 lagi. 1, 2, 3. Kesini minta lagi. 1, 2, 3. Ya. Kesini 1, 2, 3. Bayangin dari satu customer, Anda punya berapa banyak referensi dari ini. Itu sama semua Anda minta. Ya, tapi coach memang betul. Waktunya, timingnya, kapan pelayanannya, dan Anda juga mesti tahu trust, bagaimana bangun trustnya. Tapi ya, kalau Anda punya satu target bahwa saya harusnya bisa dapat referensi terus, otomatis secara kerja kinerja saya, pastinya saya akan kasih pelayanan yang bagus kan? Kenapa? Karena saya pengen dikasih referensi terus kan gitu. Ya kan? Bahkan kalau saya begitu bagus banget, ada kalanya mungkin customer nggak diminta langsung kasih. Ini coba kamu hubungin dia. Ada kalanya begitu. Tapi ini adalah bagian dari proses strategi sebagai orang sales supaya kita tidak kekurangan atau bahkan tidak kehabisan prospek customer. Ya, di luar social selling. Social selling adalah Anda melakukan awareness atau Anda bikin konten di sosial media dan sebagainya, itu supaya secara sosial media, secara digital Anda dikenal oleh calon customer Anda sebagai spesialis apa. Jadi di luar social selling Anda juga bisa melakukan strategi untuk bisa minta referensi. Oke, so tips ini hanya khusus untuk Anda, para pengusaha, para sales profesional di luar sana yang merasa, coach kenapa sih prospek saya kok makin lama makin sedikit, dan coach saya kayaknya kurang pede deh untuk minta referensi. Nah, semoga dengan apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bantu Anda untuk selalu bisa mendapatkan referensi dan Anda tidak kehilangan prospek. Sukses selalu untuk Anda. Salam pengusaha.